Hai semuanya, selamat datang di channel aku. Hari ini aku mau storytelling seperti biasanya tentang cerita-cerita Islam. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian juga ya. Kita pasti nggak asing lagi kan dengan cerita tentang Maryam di masa Bani Israel yang dipertanyakan kehormatan dan kesuciannya karena memiliki seorang anak tanpa suami. Atau kisah mitologi India di mana Sinta, istri Rama, juga dipertanyakan kehormatan dan kesuciannya setelah diculik oleh Rahwana. Ternyata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anhu juga pernah mengalami hal yang sama. Gimana ceritanya? Yuk, langsung kita dengerin. Jadi, peristiwa ini terjadi setelah kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah. Meskipun mereka telah berhijrah dan jauh dari kaum kafir Quraisy, banyak rintangan yang harus tetap mereka hadapi. Mereka harus tetap menghadapi tipu daya, pengkhianatan, dan berbagai upaya penghancuran kehormatan Islam oleh orang-orang yang munafik. Peristiwa ini bermula pada tahun 5 Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban, terjadi Perang Bani Mustalik atau juga dikenal dengan nama Perang Muraisi. Pasukan Islam yang ikut berperang disertai sekelompok orang munafik. Menurut Ibnu Sa'd yang bercerita, bersama kaum muslimin turut serta orang munafik yang sebelumnya tidak pernah ikut berperang. Sebelum berangkat menuju medan perang, seperti biasa, Rasulullah datang kepada istri-istrinya. Beginilah yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melakukan perjalanan, maka beliau akan mengundi siapa di antara istri-istri beliau yang akan mendampinginya. Waktu itu, ketika hendak melakukan serangan terhadap musuhnya, Rasulullah mengundi dan keluarlah namaku, sehingga aku menyertai perjalanan beliau dalam perang itu yang terjadi setelah turunnya ayat hijab, sehingga aku dibawa di dalam haudak dan beristirahat di dalamnya. Setelah perang selesai, Rasulullah pulang bersama pasukannya. Saat mendekati Madinah, Rasulullah memberi perintah untuk meneruskan perjalanan di malam hari. Aisyah kemudian pergi meninggalkan rombongan untuk suatu alasan. Setelah kembali, ia tiba-tiba tersadar kalau kalung manik-manik yang dikenakannya putus. Kalung itu sendiri adalah kalung yang ia pinjam dari saudarinya Asma. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali dan mencari kalung itu. Aisyah merasa yakin bisa menemukan kalung itu sebelum rombongan berangkat, jadi ia tidak memberitahu siapapun tentang kepergiannya atau meminta orang-orang untuk menunggunya. Saat Aisyah sibuk mencari kalungnya, beberapa orang yang bertugas membawa haudaknya mengangkat haudak itu ke punggung unta. Mereka mengira Aisyah ada di dalamnya karena pada saat itu para wanita pada umumnya bertubuh ringan karena kurus. Mereka belum banyak makan, apalagi Aisyah waktu itu masih terbilang kecil. Setelah berhasil menemukan kalung yang dia cari, Aisyah kembali, namun rombongan pasukan sudah pergi terlalu jauh dan tidak ada seorang pun di sana. Aisyah memutuskan untuk kembali ke tempat di mana ia sebelumnya berada, sambil berharap mereka mencari dan menemukannya di tempat yang sama. Karena mengantuk, Aisyah pun tertidur. Kebetulan Safwan bin Mu'attal As-Sulaimi yang berjalan di belakang rombongan utama baru sampai di tempat Aisyah. Dari kejauhan, ia melihat sosok bayangan hitam. Karena penasaran, dia pun mendatanginya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucap Safwan yang terkejut ketika melihat Aisyah. Aisyah terbangun mendengar suara Safwan dan segera menutup wajahnya. Demi Allah, Safwan sama sekali tidak mengajak Aisyah berbicara dan Aisyah pun sama sekali tidak mendengar satu kalimat pun dari Safwan selain kalimat istirja tadi. Safwan bergegas turun dan mendudukan untanya sambil menekan kedua kaki depannya untuk mempermudah Aisyah naik ke punggung si unta. Ia kemudian memberi isyarat agar Aisyah naik. Setelah itu, ia berjalan di depan menuntun unta tersebut hingga dapat menyusul rombongan siang itu juga. Dari situlah tuduhan bohong atau ifki itu mulai menyebar, dan orang yang bertanggung jawab atas hal tersebut adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuduhan bohong itu dibenarkan oleh 3 orang. Yang pertama adalah Hasan bin Sabit yang sepertinya memang punya permasalahan pribadi dengan Safwan. Yang kedua adalah Hammah bin Jahsy yang ingin memberi saudari kandungnya, yaitu Zainab bin Jahsy yang merupakan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggantikan posisi Aisyah.
Padahal Hasan dan Hamas sendiri tidak ikut serta dalam perang Bani Mustalik. Lalu, bagaimana mereka bisa bersaksi atas apa yang tidak mereka lihat? Kemudian orang yang ketiga adalah Mistah, yang tidak jelas dasarnya melakukan hal tersebut. Ia sendiri pernah diasuh oleh Abu Bakar, yang adalah ayah Aisyah, dan ia juga sebenarnya masih terhitung sebagai kerabat dekat Abu Bakar. Saat berita kebohongan itu sampai di telinga umat Islam yang berpikiran jernih, mereka langsung tahu kalau berita itu dusta. Sebagaimana percakapan Abu Ayyub dan istrinya Ummu Ayyub, "Wahai Abu Ayyub, tidakkah engkau mendengar apa yang dituduhkan orang-orang kepada Aisyah?" Tanya Ummu Ayyub. "Ya, dan aku tahu bahwa tuduhan itu dusta belaka. Engkau sendiri, wahai Ummu Ayyub, pernahkah terbesit keinginan dalam benakmu untuk melakukan apa yang dituduhkan kepada Aisyah itu?" "Tidak." "Aisyah tentu tidak. Ia lebih baik daripada engkau." Sejak tiba di Madinah, Aisyah sakit selama ia tidak tahu kehebohan masyarakat akibat rumor buruk tentang dirinya. Namun, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan perilaku Rasulullah SAW padanya. Terlihat jelas saat Rasulullah menjenguknya untuk mengucapkan salam dan bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Kemudian pergi dan meninggalkan Aisyah. Suatu hari saat keadaannya sudah lebih baik, Aisyah pergi bersama Ummu Mistah menuju tempat menunaikan hajat, dan mereka hanya melakukannya di malam hari. Saat berjalan pulang, Ummu Mistah tergelincir oleh pakaiannya sendiri, kemudian berseru, "Celakalah Mistah." Aisyah yang terkejut langsung menegurnya, "Betapa buruk perkataanmu terhadap seorang sahabat yang ikut serta dalam perang Badar." Ummu Mistah kemudian bertanya, "Wahai keponakanku, apakah engkau belum mendengar apa yang dikatakannya?" Aisyah yang bingung kembali bertanya, "Memang apa yang dia katakan?" Maka Ummu Mistah pun menceritakan tuduhan yang disematkan pada Aisyah. Aisyah yang terkejut kembali jatuh sakit, bahkan lebih parah dari sakitnya yang sebelumnya. Saat Rasulullah SAW menjenguknya, Aisyah meminta izin kepada Rasulullah agar diperbolehkan untuk menemui orang tuanya, dan Rasulullah pun mengizinkannya. Aisyah kemudian pergi menemui kedua orang tuanya, bertanya pada sang ibu perihal apa yang sedang ramai dibicarakan masyarakat. Ibunya menjawab, "Putriku, tenanglah. Demi Allah, setiap wanita cantik dan sangat dicintai oleh suaminya, sementara dia memiliki beberapa istri yang lain, sangat jarang yang selamat dari peristiwa ini." Malam itu, Aisyah menangis tanpa henti hingga pagi, dan tidak bisa tidur sama sekali. Tuduhan ifki ini telah menorehkan luka yang sangat dalam di hati Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Bahkan pernah terbesit dalam pikirannya berniat untuk menceburkan diri ke dalam sumur. Bukan hanya Aisyah tentunya yang terkena dampak dari tuduhan ini, tetapi juga seluruh keluarga Rasulullah SAW dan keluarga Abu Bakar Asy-Syiddiq. Peristiwa itu berlangsung selama sebulan, sebelum akhirnya Allah mengumumkan kesucian Aisyah binti Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang juga membawa kejelasan atas kesolihan seorang Safwan bin Mu'attal. Tapi sebaliknya, berita ini menguak kebohongan orang-orang munafik hingga akhir zaman.